tidak terasa saudara, ini minggu yang terakhir di mana kita mengambil sebuah tema Shout of Praise. Dan kemarin Anda sudah belajar dari Pastor Nov juga, banyak orang sangat diberkati, dia katakan bahwa Shout of Praise keluar bukan waktu keadaan baik-baik saja. Tapi kita harus belajar ketika keadaan yang sedang tidak baik, kita sedang ngalami yang gak enak, kita mungkin ngalami kerugian, kita lagi kesedih, kita lagi ngalami masalah, tapi kita masih tetap bisa mengeluarkan shout of praise dari kehidupan kita. Dan itulah yang saya sebut, itulah shout of praise yang sejati, saudara. Bukan keluar karena kita dapat promosi, bukan keluar karena kita lagi diberkati, kita lagi senang. Tapi dalam senang susah seperti Habakuk bilang, saudara, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan tidak terasa saudara, ini adalah minggu terakhir. Saya percaya basically kemarin kita belajar banyak bahwa shout of praise keluar karena encounter dengan Tuhan. Karena sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Shout of praise keluar karena kita mengerti memiliki dasar yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Dan hari ini saya mau melengkapi shout of praise yang terakhir. Dan saya kasih judul khotbah saya adalah kebahagiaan sejati. Katakan kebahagiaan sejati. Saya yakin dan percaya ketika kita bahagia, kita ngerti punya perspektif yang benar tentang kebahagiaan sejati, maka saya percaya bahwa shout of praise akan keluar terus dari kehidupan kita. Karena kita tahu kebahagiaan gak terletak waktu kita sedang diberkati atau sebagainya, tapi kita mengerti nilai-nilai kebahagiaan sejati, sehingga saya percaya apapun kondisinya akan keluar shout of praise dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya mengutip saudara supaya Anda ngerti aja, ini cuma sekedar pengetahuan yang saya mau bagikan bahwa Anda tentang fakta, tentang kebahagiaan. Saya nggak tahu Anda tahu atau enggak ini tentang did you know saudara. Anda tahu nggak tentang ini saudara? Ini perhatikan baik-baik, next slide tolong. Anda bisa lihat bagaimana sebenarnya shout of praise itu saya percaya basically karena kita ngerti dan paham apa itu kebahagiaan sejati. Did you know, Anda tahu atau enggak ini sebuah, bahwa ada yang berkata bahwa Anda baca 10 negara paling bahagia di dunia. World Happiness Report 2024, saudara. Saya nggak tahu apakah Anda tahu tentang ini, tapi nggak apa-apa, ini jadi sebagai pengetahuan buat Anda karena saya mau menyampaikan sebuah pesan tentang kebahagiaan. Bahwa berdasarkan laporan, saudara, Finlandia adalah negara yang paling berbahagia, saudara. Selama 7 tahun berturut-turut dia dapat prediksi bahwa negara yang paling bahagia dengan rata-rata skor kebahagiaan adalah 7.741 poin pada tahun 2024. Ternyata saya kalau mencek ini saya pasti lihat nomor 1 siapa keluar yang paling bahagia. Lalu Indonesia, karena kita ada di Indonesia, ada di urutan yang keberapa. Ternyata saya menemukan Indonesia menempati urutan ke-80, ya not bad lah, oke lah. Kenapa saudara? Karena ternyata di survei mengatakan bahwa orang-orang Indonesia nggak banyak yang bahagia. Tapi orang yang di Finlandia itu bahagia sekali. Nah, Indonesia menempati urutan yang ke-80 saudara. Dari daftar negara yang paling bahagia sedunia menurut report daripada World Happiness 2024. Dengan rata-rata skornya adalah 5.568 poin saudara. Nah, secara umum saudara kalau Anda perhatikan terdapat hubungan linier positif antara PDB per kapita dengan indeks kebahagiaan. Jadi ternyata pendapatan daerah itu akan mempengaruhi PDB-nya per kapita dengan indeks kebahagiaan, itu menunjukkan secara statistik sebuah peningkatan pendapatan per kapita cenderung diikuti oleh peningkatan kebahagiaan. Artinya menurut mereka bahwa negara yang sejahtera, PDB-nya besar, ya toh UMR-nya gede akan mempengaruhi kebahagiaan, otomatis indeks kebahagiaannya naik, saudara. Nah, memang sih benar bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya dapat diukur oleh pendapatan, tapi pendapatan juga mempengaruhi kebahagiaan. Gimana bisa senyum Pak Yudi kalau dompet kosong terus? Gimana bisa bahagia? Oh, jangan muka cemberut. Ya gimana enggak cemberut? Tiap bulan habis gaji masih minus, harus bayar utang dan sebagainya. Nah, ternyata World Happiness Report 2024 dikatakan PDB daripada per kapitanya, kalau itu naik, tingkat kebahagiaan indeksnya naik, saudara.
Dan saya menyimpulkan bahwa orang dunia mengatakan banyak uang happy, saudara. Gimana bisa nggak bertengkar, nggak ribut? Wong tiap hari ribut terus mau makan apa dan sebagainya, mau bayar kredit, cicilan dan sebagainya. Jadi orang dunia mengatakan bahwa semakin income per kapitanya naik, maka tingkat kebahagiaannya naik, saudara. Menurut mereka seperti itu. Tanpa kita sadari, dengar baik-baik saudara, ini yang sedang terjadi, saudara. Tanpa Anda dan saya sadari, hari-hari ini dunia terus menawarkan yang namanya saya sebut konsep global mengenai kebahagiaan, saudara. Dan mereka berkata bahwa disamakan bahwa sebagian besar orang berkata bahwa kalau materinya banyak maka akan bahagia. Kalau materinya sedikit maka tidak bahagia. Makanya ada istilah kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang katanya, saudara. Karena dia pikir cinta nggak bisa membahagiakan kita. Hari-hari ini kalau orang bilang nggak ada duit gak apa-apa, yang penting I love you, you love me, kita lop-lopan. Itu nggak berlaku lagi di zaman sekarang, saudara. Kalau zaman dulu mungkin pokoknya asal you cinta gua cinta lu, kita hidup sama-sama, kita berjuang sama-sama. Lah kalau hari ini cewek-cewek nggak ngomong gitu, lu berjuang dulu sudah kaya baru datang sama saya, saudara. Kalau zaman dulu cewek-ceweknya beda, gak apa-apa sayang, kita mulai dari yang susah, kita berjuang sama-sama. Kamu kerja, saya buat roti. Kamu kerja, saya masak, saya jualan. Nanti kita bahagia sama-sama. Nah anak sekarang zamannya beda. Gak seperti itu lagi. Menurut mereka, kalau bahagia itu diukur dari materi. Nah apakah ini benar? Ini adalah konsep global tentang kebahagiaan. Saudara tahu Kus Plus? Siapa yang tahu Kus Plus, saudara? Ada satu lagunya ngomong gini, hati senang walaupun tak punya uang. Nah, Papa Beta aja jingke saya bisa nyanyi lagu itu, saudara. Jangan penggemar Kus Plus dulu, saudara. Nah, saudara saya mau kasih tahu itu. Zaman sekarang kalau kita ngomong gitu, orang ngomong gila, mabok kamu. Hati mana bisa senang, pastor, kalau nggak punya uang. Kayaknya lagu ini udah nggak masuk akal lagi. Kalau dulu dikatakan hati senang kalau nggak punya uang, asal hati senang. Ya sekarang saya percaya ini nggak berlaku lagi. Yang ada mana bisa kita happy, mana bisa kita senang kalau nggak ada uang. Nah dengan konsep populer ini saudara dengar baik-baik. Banyak orang mengartikan semakin banyak uang semakin bahagia. Itu konsep, saya nggak ngomong ini benar ya. Saya cuma memaparkan kepada Anda ini konsep global yang sedang terjadi, perspektif daripada dunia. Bahwa dikatakan semakin banyak materi semakin bahagia. Semakin banyak uang semakin bahagia. Kalau duitnya banyak, kantongnya tebal, baru bisa shout of praise. Gimana mau shout of praise Pak Yudi kalau duitnya nggak ada, bokeh. Kalau saya banyak uang tebal, haleluya. Kalau nggak ada duit, halelupa. Sampai lupa datang ke gereja, saudara. Tapi kalau banyak duit, haleluya. Nah saudara, ini adalah konsep dunia. Sehingga saudara dengan konsep populer ini, banyak orang berusaha. Yang pertama, orang-orang menghindari yang namanya kekurangan. Yang kedua, mengejar kelimpahan. Betul apa enggak, saudara? Akhirnya dengan konsep seperti ini, bahwa banyak materi bahagia, semua orang menghindari hidup susah dan kekurangan. Dan akhirnya mengejar kelimpahan. Saudara, apa yang terjadi? Sebenarnya ini adalah jebakan Batman, saudara. Semua orang takut kekurangan, dan semua orang mengejar kelimpahan. Padahal Yesus mengajarkan kita yang penting cukup. Doa Bapa kami dikatakan cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Semua konsep ini dibalik, dikacaukan oleh dunia. Dia menawarkan sebuah konsep bahwa kalau Anda mau bahagia, kamu harus punya uang, banyak duit, materinya banyak. Makanya semua orang akhirnya temakan dengan konsep ini, isu ini, lalu semua orang takut banget kekurangan. Dan orang mengejar yang namanya kelimpahan, saudara. Apa yang terjadi, saudara, akibatnya ini yang terjadi, saudara, kemiskinan dan kelimpahan itu sama-sama menjadi monster yang susah ditaklukkan, saudara. Orang yang kekurangan, yang gak mau miskin, akhirnya menjadi momok mengerikan. Kenapa, saudara? Dan ini membuat dia menghalalkan segala cara. Mau nipu ya nipu lah, pokoknya kenapa? Karena gua gak mau hidup susah. Gua gak mau kekurangan, kompromi lah.
Padahal Tuhan ngomong yang penting ada makan cukup. Ada amin, saudara. Nanti kita akan belajar konsep yang diajarkan oleh Paulus tentang perspektif yang benar mengenai kecukupan dan sebagainya, saudara. Nah, makanya orang yang kekurangan menjadi momok mengerikan, yang kelimpahan juga tidak pernah menjadi puas. Akhirnya serakah, saudara. Menjadi orang yang sangat serakah, saudara. Dalam kerohanian anak-anak Tuhan, banyak orang yang imannya gugur karena mereka gak mau hidup kekurangan. Pokoknya apapun saya halalkan cara. Mau nipu orang, mau bohong, mau apa semuanya. Pokoknya aku gak mau hidup susah. Padahal ini bertentangan dengan firman Allah. Lalu yang berikutnya yang lebih mengerikan lagi. Karena kekurangan dia takut, akhirnya imannya gugur. Oh gak seiman, gak apa-apalah, yang penting kaya. Gak apa-apalah, karena aku gak mau hidup susah dan sebagainya. Oh pokoknya yang penting, pokoknya kaya, banyak uang, gak apa-apalah. Pokoknya aku ikut dia, ya ikut dia dan sebagainya. Lalu singkat cerita saudara, orang yang imannya sudah kuat, hancur. Kenapa? Karena serakah. Terus mengejar kelimpahan. Orang yang kekurangan, hancur imannya karena gak tahan iman, akhirnya kompromi. Orang yang sudah mapan, terus gak puas, kejar terus. Akhirnya lama-lama imannya hancur. Karena apa? Serakah, saudara. Nah, hari ini saya mengajak Anda belajar perspektif teologis yang benar mengenai materi yang bisa kita pelajari dari the story of Apostle Paul, saudara. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang perspektif yang benar tentang materi. Next slide tolong. Nah, saudara, ini perspektif yang benar mengenai materi, saudara. Filipi pasal 4 ayat 10. Halo Vito, next slide. Kasih kopi dulu Vito di atas supaya seger dia. Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ngomong gini. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu ayat 13 bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku kelimpahan, karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, kalau saudara pelajari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, Paulus ini mengalami semuanya. Dia pernah kelaparan, dia pernah kekenyangan, dia pernah kelimpahan, dia pernah juga kekurangan, dan sampai gak ada makan. Dia tahu semuanya dan dia belajar banyak. Dari sini ketika saya renungkan ayat ini, Filipi 4 ayat 10 sampai 20, saya menemukan beberapa revelation yang mengubah kehidupan saya lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan mengajari secara perspektif yang benar bagaimana tentang materi saudara dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita anak Tuhan kejebak dengan konsep yang ditawarkan oleh dunia bahwa semakin banyak materi akan membuat kita semakin bahagia. Bahkan maaf, banyak orang Kristen mengkutip ayat ini dan menerjemahkannya dengan salah dan keliru, saudara. Kenapa saya katakan salah dan keliru? Mereka berkata setiap kali
Misalnya mereka nggak ada duit, dompetnya kosong. Mereka angkat dompet mereka dan mereka berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaannya. Mereka mulai angkat buku rekening mereka. Mereka mulai angkat hidup mereka. Buat saya, I believe the power of declaration. Jangan salah. Saya nggak menentang dengan deklarasi. I believe the power of declaration. Tapi semakin engkau ngangkat dompet, tapi kerja males, bangun siang. Saya masih ingat engkong-engkong saya pernah ngomong, bangun jangan siang-siang. Karena kalau kamu sudah bangun, rezeki udah dipatok ayam. Sudah diambil sama ayam, saudara. Nah kalau saudara mendeklarasikan firman, even every single day, kamu doa, kamu mendeklarasikan firman Tuhan, tapi kerja males, kerja nggak mau. Jangan jadi sales, kerja makan kuat, kerja males, saudara. Tapi itu sales yang ucak-ucak, yang beneran ya memang kerja. Kenapa? Karena seringkali orang gitu. Gak tahu keluyuran kemana, pulang pokoknya jam pulang ya pulang. Apa yang kamu kerjain? Gak tahu. Dan saya mau ngomong nih sama Nov, sama Pak Yudi, sama pengkhotbah di sini. Jangan cuman kita berkhotbah, kita harus build something, buat sesuatu. Bangun sesuatu untuk kerajaan Allah. Jangan cuman jadi pengkhotbah. Ada amin, Sarah. Do something for His kingdom. Saya gak mau cuman jadi pengkhotbah doang. Tapi saya mau bangun sesuatu. Dan saya bersyukur saudara, 21 tahun perjalanan kita FCF Palembang. Sampai hari ini kita bisa ada seperti ini. Kita pernah ngalami apa itu kekurangan. Kita pernah ngalami apa itu kelebihan. Kita pernah ngalami kelaparan. Kita pernah ngalami kekenyangan. Dan kita setelah melalui berbagai fase, berbagai proses dalam hidup kita harus punya perspektif teologis yang benar mengenai firman ini, saudara. Bahwa materi bukan segala-galanya. Memang pastor, segala-galanya butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya, saudara. Yang setuju katakan amin. Banyak saya temuin keluarga orang-orang kaya. Hidup mereka gak bahagia. Saudara, banyak orang kaya. Bahkan saudara, saya punya teman banyak hamba Tuhan. Bahkan waktu saya sekolah di Bandung, saudara, kami ketemu dengan beberapa anak pendeta. Dan mengerikan, saudara. Salah satu anak pendeta teman saya gak mungkin sebutin nama atau golongan, apalagi dari gereja mana. Waktu dia cerita tentang story-nya, I'm shocked. That is shock my life, saudara. Karena dalam pikiran saya ini anak pendeta loh. Masa kelakuannya kayak gini? Saya waktu itu belum jadi pendeta, saya cuma pelayan Tuhan. Dan saya ikut sekolah, lalu waktu sekolah dia cerita. Ternyata saudara, maaf, amit-amit jangan sampai terjadi dengan anak saya. Dia pergaulan bebas dan semuanya macam-macam, narkoba. Dan dia anak pendeta terkenal di Jakarta. Dari golongan yang terkenal. Lalu ada satu anak pendeta lagi cerita ini, saya sampai shock, kaget setengah mati. Ternyata orang yang sudah banyak uang pun, bahkan pelayanan bapaknya mapan, tidak menjamin kehidupan mereka bahagia. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka, dan mereka nggak temukan itu, sehingga mereka cari ke tempat-tempat yang lain. Saya cuman berdoa satu, supaya anak saya, dia takut akan Tuhan. Tadi pagi kita belajar tentang apa itu takut akan Tuhan. Kemarin kita belajar takut akan Tuhan itu ada dua unsur. Membenci dosa, membenci semua kejahatan, dan mencintai firman Tuhan. Ternyata saudara, orang yang sudah kaya pun, bahkan tumbuh di lingkungan pelayanan gereja, tidak menjamin bahwa hidup mereka bahagia, saudara. Makanya saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ada orang nanya sama saya, jadi ngapain loh hidup ini ya? Kalau kamu sudah kenal Tuhan, mengalami Tuhan secara nyata, tidak ada yang lain kecuali satu, melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya menjadi pendeta hamba Tuhan. Sekarang saya melayani sebagai pastor secara volunteer di gereja. Tapi saya gak pernah menyesal seumur hidup saya bahwa saya menghabiskan waktu saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Bagi saya, sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Dan yang saya cuma mau satu, as me, as my family. Mama saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, istri saya melayani Tuhan, anak saya melayani Tuhan. Dan buat saya, as me, as my family, we will serve the Lord. Sampai kami mati, saudara. Ada amin, saudara. Dan itu merupakan sebuah kehormatan buat kami. Sebuah kebahagiaan. Buat kami pelayanan bukan beban. Sekalipun kami volunteer, kami tidak terima apa-apa.
Tapi saya percaya melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan buat kami. Saya melihat ada begitu banyak orang kaya ini tapi nggak bahagia. Kami ya nggak sampai punya apa-apa sampai gimana, tapi kami berempat selalu bahagia. Kami sangat berbahagia. Dan karena kami tahu saudara, kami punya perspektif yang benar tentang kebahagiaan. Nah, melalui Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 19, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama perspektif teologis yang benar. Sekali lagi ya, jangan salah paham. Saya bukan menentang deklarasi. I believe declaration. Tapi ingat, iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Bok kamu doa siang malam, kamu kerja males, kamu gak bener hidupnya, kamu gak akan diberkati. Ingat, Tuhan gak pernah kasih kamu ikan. Dia kasih kamu pancing dan kamu yang mancing ikannya. Dia tidak kasih kamu uang, tapi dia kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia gak kasih kamu kaya, baca di Alkitab. Tapi dia kasih kamu kekuatan, dia kasih kamu pengurapan untuk memperoleh itu, saudara. Jadi kamu hanya dikasih Tuhan kekuatannya. Dan kamu harus berusaha dan bekerja. Bahkan Amsal ngomong, kalau kamu gak mau kerja, jangan makan, saudara. Kalau kamu males, jangan makan, saudara. Sampai hari ini kami semua melayani Tuhan, kami bekerja dalam bidang kami masing-masing. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang bekerja pasti ada upahnya. Ada amin, saudara. Walaupun kita gak ngejar upah yang pertama, tapi percayalah, tidak ada tuan yang jahat tidak memberikan upah kepada pekerja yang baik, saudara. Apalagi Tuhan kita. Tapi jangan menaruh itu semua sebagai sebuah kebahagiaan, saudara. Yuk kita belajar, ada beberapa poin penting. Yang pertama, gimana supaya kita ngalami kebahagiaan sejati? Kita harus meletakkan sukacita kita itu pada Allah, bukan pada materi. Banyak orang, saudara, maaf ya, meletakkan kebahagiaannya adalah di materi. Sehingga maaf, ketika dia kehilangan materi, dia kehilangan sukacita. Dengar kata saya pernah ngalami kelimpahan dalam Tuhan. Saya pernah ngalami kekurangan. Saya kasih tahu kamu ya, bukan untuk apa-apa. Saya pernah ngalami kerugian yang sangat banyak. Dan Anda tahu semua. Dari semua hasil kerja saya, maaf ya, saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya juga bekerja. Dan semua hasil tabungan saya, mama saya, bahkan anak saya cici untuk masa depannya. Bahkan tabungan untuk sekolah, untuk kuliah dan semuanya. Waktu itu, saudara, kami mengalami sebuah proses yang mengerikan dan kami kehilangan semuanya. Dan everybody knows. Tapi saya gak stres, saya gak gila, saudara. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap setia sampai hari ini berkhotbah dan melayani Tuhan. Dan orang bilang, gila, salut lihat iman kalian. Kalau kami bisa gila sudah kehilangan duit segitu. Kenapa? Karena kami punya perspektif bahwa sukacita kami tidak terletak pada materi. Jadi ada, tidak ada uang, kami gak mengaruh, saudara. Kenapa? Karena sukacita kami letakkan di dalam Tuhan. Selama Tuhan ada bersama kami, Tuhan berjalan bersama kami, itulah kebahagiaan sejati. Bukan uang. Kamu mungkin gak punya mobil yang banyak, kamu gak punya rumah mewah, tapi gak menjamin bahwa kamu gak akan bahagia. Karena kamu harus ngerti perspektif yang benar kebahagiaan. Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, tapi apakah Tuhan ada dalam hidup Anda. Dan ingat, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu meletakkan dasar yang benar sukacitamu, itu Tuhan, saudara. Maka apapun yang kamu alami, materi boleh ada, boleh enggak, boleh ngalami. Saya mau ngomong sama Anda, maaf lah ya, maaf bukan meremehkan. Anda mungkin cuma kehilangan uang sedikit, gak banyak. Dan berapa banyak Anda udah down setengah mati dan bilang, Tuhan, kok aku bisa ngalami kayak gini, aku bisa melayani Engkau. Kenapa? Karena kamu menaruh materimu adalah sukacita. Buat saya, kamu harus belajar seperti Ayub. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, 2019, saya bersama mama saya membangun sebuah company. Kami take over satu building. Kami ubah diskotik jadi rumah Tuhan. Kami kasih untuk gereja-gereja lain. Bukan untuk gereja kita toh. Everybody knows the story. Bahkan maaf ya, gereja yang sangat terkenal mereknya, dia pakai tempat kita ibadah. Sign kontrak sama kita.
Semuanya dipakai untuk Tuhan. Dan Tuhan yang suruh loh, bukan saya. Tapi Tuhan bilang, aku ngetes kamu. Mama sama Tuhan ngomong gini, Tuhan, ini gimana? Tutup, kata Tuhan. Saya ngomong sama mama, saya gak bisa terima kalau Tuhan ngomong tutup. Kenapa? Semua uang saya, tabungan saya selama kerja sekian puluh tahun, aku invest untuk proyek Tuhan ini. Dan tiba-tiba Tuhan bilang selesai. Nak. Dan yang saya gak bisa terima Tuhan ngomong sama mama, aku cuma tes hati kalian. Apakah hatimu di duit atau taat sama aku? Setiap kita ini akan masuk ketaatan di level-level naik level. Wah, taat maaf ya, 0-nya 1 taat selesai, 0-nya 2 taat selesai, 0-nya 3, makin banyak 0, itu makin susah untuk taat. Dan kami ngalami itu sana. Oh, bangun rumah Tuhan gini, kamu gak usah ngomong, Kak saya tinggal kumpul beberapa orang, oke kita ada proyek bangun rumah Tuhan. Dan sekejap, kami ngerti apa itu kelimpahan, kami ngerti apa itu kekurangan. Karena Tuhan izinkan kami ngalami semuanya. Kami ngerti apa itu kelaparan. Karena kami pernah kelaparan. Kami juga ngerti apa itu kekenyangan, saudara. Dan Tuhan ajar kami perspektif yang benar. Bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi atau uang, saudara. Kamu mungkin boleh punya uang banyak, tapi gak menjamin kamu bahagia. Mungkin kamu gak punya uang banyak, tapi bisa jamin kamu bahagia. Kalau kamu punya perspektif teologis yang benar tentang kebahagiaan. Jangan pernah menaruh kebahagiaanmu di atas uang atau aset atau apapun. Kalau kamu taruh materi, aset, begitu itu hilang atau diambil dari hidupmu, kamu akan kecewa dan marah sama Tuhan. Bahkan kamu akan bilang, udahlah percuma aku melayani. Saudara, semua orang ngomong saya gini, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Semua tabungan kamu, anakmu, mama, semuanya kamu kasih untuk proyek ini. Saya bilang, ya kami harus taat sama Tuhan. Saya nggak interest untuk take over waktu itu. Saya mau ambilnya gedung bawah, bukan gedung seberang. Everybody knows the story. Tapi Tuhan ngomong sama mama jelas. Ambil itu. Lalu nanti dari proyek itu, kamu akan nyetak uang yang banyak. Dalam otak saya, ambil gedung ini lalu kita diberkati. Tapi ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau nggak ada dulu proyek itu, kami nggak akan ada hari ini. Bahkan sampai kita punya tempat ini, nggak akan. Banyak orang nggak ngerti. Tapi saya bersyukur Tuhan ajar saya secara pribadi. Kamu nggak akan ada hari ini kalau kamu nggak taat waktu 2019. Memang kamu nangis berdarah-darah sampai mama saya stres setiap malam nggak tidur. Sampai kena saraf, saudara. Belum lagi, bukan cuma duit hilang. Diomongi orang, katanya Tuhan yang suruh kok tutup. Wah, dihina, diejek orang, diomongi orang. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, kalau saya punya pandangan teologis yang salah tentang kebahagiaan, saya sudah give up. Mungkin Anda gak akan lihat saya jadi pendeta lagi. Mungkin Anda gak lihat. Kadang-kadang kita udah melayani, maaf ya, bukan saya komplain. Sekali lagi ya, ini bukan komplain. Udah gak dapat gaji, gak ini, diomelin lagi sama jemaat. Enak gak gitu Pak Yudi? Kalau gua digaji, gua dikasih banyak, lu ngomel boleh lah. Sekarang kami sekeluarga melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja ini. Memberi hidup kami, waktu kami untuk melayani orang. Udah gitu masih aja diomongin. Kesel gak Pak Yudi? Kesel saya. Tapi saya bilang enggak. Karena aku bukan melayani Anda. Saya sekeluarga melayani Tuhan, saudara. Dan saya tahu, saya harus punya perspektif yang benar. Saya ngomong sama anak saya, pokoknya kamu harus layani Tuhan seumur hidupmu. Tapi jangan mata duitan. Love give ada gak? Love give ada gak? Kamu harus hidup seperti Dad. 21 tahun saya melayani. Jangan pernah berpikir apa yang kamu dapat dari gereja. Berpikirlah apa yang kamu bisa kasih yang terbaik untuk gereja. Karena kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Orang mau menghormati Anda, orang mau respect sama Anda, menghargai semua pengorbananmu, puji Tuhan. Kalaupun enggak, jangan marah. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya gak pernah takut, karena saya gak pernah lihat. Pokoknya buat saya, selama Tuhan senang, I will do my best for your glory. Titik itu aja. 2019 itu masa-masa yang mengerikan dalam hidup kami. Kalau kami bisa lewat itu favor dari Tuhan.
Beberapa staf saya masih ada di sini, saudara. Dan mereka tahu bagaimana pengorbanan kami. Waktu perusahaan itu tutup, saya punya beberapa staf yang sangat saya kasihi, saudara. Itu adalah staf-staf yang ring satu saya. Saya ngomong sama mama, kalau kita tutup ini perusahaan ini, gimana kerjaan mereka? Mau makan apa mereka? Jadi gimana? Saya komit sama mama. Saya akan terus running gaji mereka sampai mereka dapat kerjaan. Dan mereka bilang, gila kamu. Kamu aja orang lain belum tentu mikiri kamu. Kamu masih mikiri orang lain. Saya bilang, ya gimana? Saya pemimpin perusahaan, saya juga pendeta. Jadi pemikiran saya berbeda dengan orang-orang yang perusahaan lain. Mau bayar gaji kamu, gua aja bangkrut, bubar. Saya mau enggak lah, gak bisa kayak gitu. Every month ya, saya bayar gaji mereka full, tidak ada. Padahal itu perusahaan sudah tutup saya. Dan semua orang ngomong, gila kamu, gila kamu. Saya bilang, saya gak gila. Saya hamba Tuhan, dan saya harus jadi berkat. Dan saya harus melakukan apa yang saya khotbahkan, saudara. Pertanyaan saya, kamu meletakkan kebahagiaanmu di mana? Duit, materi, atau aset? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Waktu aku melayani hamba Tuhan, aku punya rekening cuma isinya sekian. Dan aku gak punya aset. Tiba-tiba Tuhan berkati saya secara ajaib. Dan Tuhan berkati saya secara luar biasa sampai benar-benar kelimpahan. Saya bisa take over satu gedung, saya buat ini, berkat ini, buka restoran ini, buka ini semuanya. Dan semua dari Tuhan. Kenapa saya mesti takut kehilangan? Wong saya gak bawa apa-apa. Dan tiba-tiba saudara, beneran saudara, uang mama saya tiba-tiba lenyap, uang saya tiba-tiba lenyap. Bahkan yang saya sedih cuma satu, uang kuliah JJ juga lenyap. Tapi saya bersyukur hari ini saudara, kami lewati. Dan anak saya sudah selesai kuliahnya. Dan sudah balik lagi ke Palembang. Ternyata yang lenyap Tuhan bisa ganti yang baru. Ada amin, saudara. Anda meletakkan kebahagiaanmu di mana? Materi, aset, atau Tuhan, saudara? Orang mungkin bilang, wah Pastor Robert pasti diberkati luar biasa. Anda cek ke gereja, cek ke rekening gereja. Anda boleh cek ke bendara gereja. Buat kami melayani adalah sebuah kehormatan. Tidak berpikir apa yang kami dapat dari gereja. Tapi apa yang bisa kami kasih yang terbaik untuk rumah Tuhan. Itu filosofi pelayanan dasar dalam hidup kami. Makanya orang yang di sekitar kami, Nov, Pak Yudi, pengkhotbah-khotbah, gak ada ngomong love gift-nya mana, love gift-nya mana. Gak ada. Di tempat lain banyak, di tempat kita bersyukur. Anda semua luar biasa. Bahkan kita selalu berpikir, what I can do the best for the house of the Lord. Kenapa? Karena kami gak menaruh kebahagiaan kami di atas uang, saudara. Makanya ketika kami pelayani keluar kota, kami gak juga cari cuan, cari untung. Kami cuma berpikir, if you want me to go, I will go. Selesai, saudara. Filipi 4 ayat 10 Tuhan bilang, Paulus tulis gini, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah dia bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan karena dia dikasih love gift, dikasih persembahan sama jemaat di Filipi. Tapi sukacita dia berkata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat Filipi, dia menulis banyak sekali kata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan dia bilang, aku bersuka cita sekalipun dalam penjara. Aku bersuka cita walaupun harus bayar harga dalam pelayanan. Dia bersuka cita karena menerima persembahan. Tapi itu bukan yang pertama dalam hidup dia. Dia bersuka cita karena Tuhan. Boleh ada yang memberi, boleh ada yang enggak. Dia tetap bersuka cita karena sukacitanya tidak tergantung dari pemberian orang. Karena dia enggak meletakkan sukacita di atas materi, saudara. Tapi dia meletakkan sukacitanya di atas Tuhan, saudara, segala-galanya. 2019 masa yang paling berat dalam hidup kami, saudara. Tapi saya bersyukur ini 2024 kami lalui dengan kemenangan dari Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan pulihkan keadaanmu seperti dahulu. Bahkan lebih dari yang dahulu, saudara. Saya bilang sama mama, enggak lah, sampai enggak seperti dulu, uang kita juga enggak apa-apa.
Yang penting kita sekarang jauh lebih bahagia. Kita bersyukur sama Tuhan. Ada amin, Sarah. Sekarang kita pindah di tempat yang baru. Tidak usah repot orang tua takut naik lift atau kalau terjadi kebakaran. Tidak usah repot ngurusi bocor sana sini. Buat saya that is more than enough. Ini lebih dari apapun. Kemarin malam saudara, saya masuk ke sini sendirian, gak ada orang. Saya berdoa di atas. Lalu di atas itu saya lihat kayak balkon gini, saya lihat ke sini. Sambil hati saya menangis, saya bilang, Tuhan, aku gak pernah mimpi suatu hari Tuhan bawa kami ke tempat ini. Gak pernah ada dalam pikiran kami. Selama kita 21 tahun FGF merantau, kurang lebih ada banyak sekali tempat saya bisa sebutin. First time the church start itu di Pusri, lapangan sepak bola. Lalu kita pindah ke pindah ke Bukit, restorannya Ama. Lalu habis itu kita pindah ke Bumi Asih. Dari Bumi Asih Warung Buncit. Warung Buncit habis itu kita pindah lagi Hotel Karisima. Hotel Karisima pindah lagi Hotel Budi. Lalu dari Hotel Budi kita pindah lagi saudara. Pindah ke The Dome of Palembang. Pindah lagi Harvest Center. Palembang Bowling Center. Lalu kita ganti JJ Hall. Lalu habis itu kita ganti Taman Tuhan. Lalu by the way, jalan. Akhirnya kita ada di sini. Saya kemarin merenungkan habis saya doa sendirian. Saya naik di atas itu. Saya lihat ke arah sini. Saya memandang sambil menangis. Saya bilang, Lord, I never imagine. Gak pernah terbayang dalam hidup saya. Tuhan bawa kita sejauh ini. Semua karena Tuhan. Tadi pagi diingat-ingat kalau aku sudah bawa kamu ke sebuah negeri di mana aku janji dengan bersumpah, dan aku sudah bawa kamu ke kota di mana kamu gak usah bangun tiba-tiba nikmati. Kamu menikmati. Jangan lupakan Tuhan. Setia sama Tuhan. Ada amin, saudara. Saya gak tahu bagaimana Anda ngikuti atau enggak, tapi berapa banyak dari Anda, saya tahu yang duduk sini lebih dari 20 tahun journey with us. Anda lihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Terus kita rejoice in the Lord. Bersukacita. Ya, kita bersyukur kita nggak pindah-pindah lagi selamanya. Tempat ini menjadi tempat kita beribadah selamanya sampai Tuhan Yesus datang. That is the Lord. Bersukacita senantiasa. Saya bilang, Tuhan terima kasih 2019. Masa kelam itu sudah lewat dalam hidup kami. Kalau ditanya, uangmu sekarang dengan 2019, ya jauh dengan 2019. Tapi saya nggak merasa sedih. Karena saya tidak menaruh kebahagiaan di atas materi. Saya menaruh kebahagiaan saya di atas Kristus. Selama Tuhan ada bersama kami, itulah kebahagiaan sejati. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, ini nilai yang luar biasa. Yaitu yang kita pentingkan adalah perhatian, bukan pemberian. Yang setuju katakan amin, saudara. Filipi 4 ayat 10, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus tidak menyinggung tentang materi yang dia terima, tapi dia lebih menyoroti bagaimana perhatian daripada jemaat Filipi kepadanya. Sekali lagi saudara, buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh lihat, oh kalau orang ngasihnya banyak itu berarti dekat. Saudara dengar baik-baik, Paulus mengajarkan saya sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh melihat pelayanan sebagai materi. Melayani orang karena ada motivasi amplop, melayani orang karena ada motivasi uang dan sebagainya. Dengar baik-baik, di IFGF kita semua sama. Ada amin saya. Tempat duduknya juga sama. Anda boleh duduk di depan, Anda boleh duduk di belakang, Anda boleh duduk tengah. Tidak ada yang kelas ini yang perpuluhannya gede, ini yang persembahannya gede, gak ada. Kita siang keluar makan semuanya sama. Maaf ya, kalaupun nanti Anda lihat, oh di sini tapi ama sama pastor, Anda cek menunya sama. Bahkan saya sering ngajak beberapa orang, duduk sini temen nih, gak apa-apa. Itu cuma satu, saudara, mereka menghargai ama supaya gak usah ngantri, langsung. Tapi menunya sama, di sini semuanya sama. Saya sering ngomong, waktu saya ulang tahun, waktu ini, waktu apapun. Buat saya punya pandangan bahwa perhatian itu lebih penting dari pemberian. Saya gak menilai Anda dari pemberian Anda. Saya gak menilai gereja ini membuat grade siapa pemberi terbanyak atau besar atau kecil. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Ini perspektif yang benar. Filipi 4 ayat 10-20 mengajarkan saya bahwa kita yang pertama harus meletakkan
sukacita kita pada Tuhan bukan pada materi. Yang kedua, kita nggak boleh membuat perbedaan-perbedaan, membuat kelas-kelas, sehingga ini eksklusif, ini yang kelas ekonomi, ini yang kelas menengah, ini VVIP, semuanya nggak ada. Perhatian lebih penting daripada pemberian. Kami beberapa kali, hari berapa minggu ini Aman nanya saya, mana susukimu? Cariin kamu. Oh iya. Saya tanya cucunya, mana mana Akong? Akong di rumah katanya. Kasih tahu Akong dicari Aman, dicari pastor gitu. Saudara, kami juga cari beberapa orang. Oh ya itu si Indra udah lama gak datang tuh. Oh si ini, kamu jangan salah kalau kami tanya. Karena kami gak pernah nilai orang. Lalu saya bilang, Doyo, kamu ini gimana sih? Mana mamamu? Mana Tang-Tang? Yo aku gak mau tahu, pokoknya itu tugasmu, saya bilang. Saudara, buat kami semua di tempat ini, saudara, gak banyak gereja yang kayak kita. Kamu tahu gak? Kamu duduk di situ ya, ada orang yang ngabsen nih kamu, datang atau enggak. Lalu hari Selasa saya dapat laporan dari pemerhati, Pastor, yang gak datang gereja hari ini. Saya bilang, Ceswati, mana cecemu gak datang, anak-anaknya udah lama, keluarganya. Oh ya gini, pokoknya kalau kamu gak datang pasti dicariin sana. Kenapa saudara? Kamu tuh di absen duduk sini sana. Dan tahu gak, setiap Selasa itu datang saya tahu siapa yang gak datang. Dan saya tahu siapa yang gak datang, alasannya apa. Saya tanya, udah di follow up belum? Lalu apa yang kami lakukan? Doain. Sabtu saya ketok kantor full timer. Ini Sabtu, telepon nih jemaat satu-satu, ingetin besok ke kebaktian. Oh ya siap gitu. Kenapa saudara? Karena buat kami, di gereja ini punya value. Perhatian lebih penting dari pemberian. Kita nggak menilai kamu dari pemberian kamu bagi gereja ini. Tapi buat kami, church is a family. Amin, Sarah. Kalau kamu lihat ada keluarga yang sakit, ada ini. Saya kemarin marahi Doyo, kamu kenapa nggak bilang bapakmu masuk rumah sakit? Langsung saudara, sinyo ke rumah sakit. Saya doain sama papamu, doain papanya. Ada yang melahirkan, cepat kita kunjungi. Saya berharap supaya jemaat nangkep nilai ini. Kebahagiaan sejati bukan dari pemberian, saudara, tapi dari perhatian. Berapa banyak saudara yang senang kalau datang ke gereja, tapi diperhatikan semua orang. Semua manusia pengen diperhatikan. Ada amin, saudara. Dan itu sah-sah saja, saudara. Ada amin, saudara. Saya ngomong sama teman-teman, terutama leader-leader gereja ini, ingat ya, gereja ini punya filosofi bahwa perhatian lebih penting dari pemberian. Jangan menilai jemaat dari pemberiannya. Jangan sampai, oh ini perpuluhannya gede, gak datang dikejar, dicari. Yang kecil, udahlah hilang gak apa-apa, nanti dicari lagi. Gak boleh. Saya berdoa supaya gereja ini tidak menaruh semua dari semua materi. Ada amin, saudara. Tapi kita keluarga dan kita harus saling memperhatikan. Coba lihat kiri kanan, saudara. Tapi gak usah salaman, senyum aja. Amin, saudara. Lihat kanan kiri depan belakang, senyumi. Amin, saudara. Saya berdoa supaya this is the value of the church. Ini adalah value gereja kita. Kamu boleh cek ke gereja lain, gak ada gereja yang habis kebaktian makan bareng kayak kita, gak ada, saudara. Dan kamu tahu kalau kamu nanya, wah hebat gereja ini ngasih makan terus. Enggak, itu gak ada uang gereja 1 perak pun yang keluar. Lalu yang kita patungan, daripada gua makan di luar, bayar, mendingan kita kumpuli, kita makan sama-sama. Masalahnya bukan makan apa, tapi makan dengan siapa, itu lebih penting, Sarah. Kenapa? The value of the church. Gereja adalah keluarga. Berapa banyak saudara yang bangga dan bersyukur ada di gereja yang menganggap kita semua keluarga, Sarah. Ini HP saya, semua jemaat tahu. 24 jam kalau kamu ada masalah, kamu boleh telepon saya gak akan marah. Jam 2 pagi saya ditelepon orang, jam 1 pagi saya gak akan marah. Kalau sampai mereka-mereka yang duduk di sini marah, kasih tahu saya. Saya sudah ngomong sama mereka, kalau kamu udah ngomong, aku mau jadi pemimpin di gereja ini, siap untuk direpotkan, saudara. Kalau enggak, jangan jadi pemimpin gereja ini. Kenapa? Kita punya covenant. Di covenant ini kita ngomong, kami tim pengembalaan, memberikan hidup kami, waktu kami untuk melayani umat Tuhan. Nah benar, buktikan, saudara. Kamu janji sama Tuhan loh. Mau melayani jemaat bukan karena mereka memberi banyak.
tapi memberikan perhatian. Kalau Pak Kimo nggak datang, kamu harus cari loh, sampai ketemu. Ada amin, saudara. Buat saya, itulah value of the church. Kecuali yang kita cari nggak mau dan dia ngomong, gua nggak mau lagi di gereja ini, ya udah nggak usah dicari lagi. Tapi selama mereka berkata, saudara, saya nyari Doni 12 tahun, saudara. 12 tahun dia hilang, tapi dia nggak pernah keluar dari mulutnya bahwa dia keluar dari IFCF. Jadi selama itu saya doakan, dia doakan. 12 tahun dia balik, saudara. Dia sudah makan ampas babi baru dia pulang, saudara. Bapak, baru pulang dia, saudara. 12 tahun hilang, saudara. Buat kami ya, semua, saudara. Dan saya selalu ngomong sama orang lain, kalaupun ada orang yang mutusi keluar dari IFCF, dia pulang lagi, pintu selalu terbuka. Ini gereja Tuhan, bukan gereja kita. Kita gak boleh dendam sama orang. Itu value of the church. Karena kita gak menaruh kebahagiaan atas pemberian. Oh, kalau dia sering baik, sering ngasih makan, sering ngasih angpau, itu berarti baik, itu berarti tidak boleh kayak gitu. Perhatian lebih penting dari pemberian. Ini value yang powerful, yang harus kita bangun sama-sama. Ada amin, saudara. Saya bersyukur punya orang-orang yang luar biasa. Mereka melayani di tempat ini bukan love gift-nya mana, tapi mereka berkorban semuanya. Kadang-kadang saya nanya, sembako gimana? Waduh, aku juga kasihan nih, gimana? Tenang pastor urus yang lain, ini urusan kami. Makan siang gimana? Udah pastor urus yang lain, ini kami. Saya bangga lah dengan Anda semua. Walaupun yang ngurusin makan ini dibenci orang, pokoknya kalau dia mepet hari Minggu diusir orang. Pemungut cukai datang. Tapi I'm very appreciate. Itu pelayanan yang luar biasa. Beneran. Gak semua gereja yang model kayak gini. Percayalah, lu gak percaya carilah. Kamu mengembara nanti kamu akan temuin, iya. Tapi saya selalu ngomong sama gereja ini, ingat ya. Di gereja ini bukan berarti orang yang ngasih pemberian besar itu VIP. Semua kita equal, sama, saudara. Ada amin, saudara. Karena ini gereja Tuhan, kita layani Tuhan sama-sama. Thanks God untuk orang-orang yang memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi pemberian bukan yang utama di sini. Tapi perhatian itu lebih penting dari pemberian. Yang setuju katakan amin. Dan saya sebagai gembala di tempat ini, saya berharap saudara saling memperhatikan satu sama lain. Saya pokoknya setiap kali datang, saya akan datangi Ama. Saya salami, Ama, sehat Ama. Dan waktu Ama hilang berapa lama saya doai, saya bilang, Ahan aku gak mau tahu. Sekarang deket Ama, rumahnya Kedamaian sini, awas kalau Ama gak datang. Pokoknya kamu tanggung jawab. Dan Ama datang lagi. Mungkin orang bilang, ngapain Ama, dia lagu aja gak ngerti, dance. Oh jangan salah kamu, Ama suka ngedance. Ada amin, saudara. Saudara perhatian, saudara. Saya gak tahu, saya berharap ya, Anda pun bukan cuma duduk di sini. Tapi lihat kanan kiri dan perhatikan mereka. Anak-anak muda panggil, AI, sehat AI. Jangan nyelonong aja. Ingat gereja ini ngajari hal yang baik. Perhatian itu penting, saudara. Dan kita harus saling memperhatikan. Ada amin, saudara. Lihat orang lain, tua, gandengi, saudara. Karena perhatian itu penting. Dan saya berdoa supaya kita saling memperhatikan. Yang ketiga, saudara. Dikatakan belajar dari kehidupan Paulus, dikatakan bahwa kecukupan adalah hasil dari belajar. Ayat 12 jelas sekali berkata, saudara, bahwa Paulus belajar. Dikatakan, saudara, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Ternyata untuk kita bisa masuk dalam level kecukupan, itu perlu belajar. Belajar artinya apa? Kita ngomong cukup. Seringkali orang ini serakah, gak pernah merasa cukup. Ternyata untuk masuk dalam level kecukupan, dan kita harus belajar, saudara. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kenyang, saudara. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku, saudara. Ini sebuah value yang menurut saya luar biasa. Kalau kamu mau hidup bahagia, kamu harus belajar mencukupkan diri. Kalau kamu nggak akan bahagia.
Oh, mobil ganti, kredit lagi, wah ganti kulkas, oh ganti TV, ganti rumah. Kamu akan hidup dengan utang terus dan gak pernah bahagia. Tapi kamu harus bisa ngomong cukup. Oh, ditawari yang lebih baik, enggak, cukup. Cukup, saudara. Dan kamu akan bahagia. Ingat, kalau kamu mau mengalami kebahagiaan sejati, jangan taruh kebahagiaan itu di atas materi, tapi di atas Tuhan sukacitamu. Amin, saudara. Yang kedua, kamu jangan nilai semuanya dengan pemberian. Tapi kamu lihat dari perhatian, kamu akan bahagia. Amin, saudara. Dan kamu jangan cuma, oh Tuhan kamu kok gak kasih aku berkat, yang lain dikasih mobil. Karena otakmu cuma pemberian. Kalau orang dikasih banyak berarti bahagia. Tapi kalau kamu, Tuhan sekalipun aku gak dikasih mobil baru, tapi aku tahu kamu sayang sama aku, kau perhatian. Kalau kamu punya value, perhatian lebih penting dari semua pemberian, baik dari Tuhan maupun dari orang, kamu akan bahagia. Dan yang ketiga, kalau kamu mau bahagia, kamu harus belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau enggak, kamu enggak akan pernah bahagia. Ternyata untuk cukup itu levelnya tinggi, harus perlu belajar. Kita bisa ngomong, enggak cukup, terima kasih. Ditawari rumah baru, enggak, makasih cukup. Oh ditawari ini, enggak, makasih cukup. Dan itu perlu belajar, saudara. Dan itu berat. Dan Paulus ngomong, ini bukan karena aku ini kurang. Aku ngerti apa itu kekurangan. Aku ngerti apa itu kekelimpahan. Dan kunci untuk merasa cukup dalam segala hal adalah belajar, saudara. Saya yakin Paulus tidak cuma menyinggung rasa cukup dalam kekurangan, tetapi juga rasa kelimpahan. Dia tetap ngomong cukup. Artinya ketika dia kelimpahan, dia gak tergoda untuk terus meraih, sehingga dia menjadi orang yang serakah, saudara. Tidak semua berkat itu milik kita. Yang percaya katakan amin. Seringkali dalam hidup kami, ketika kami dapat berkat, tiba-tiba Tuhan bilang, nak, pas, kasih ke orang lain. Berkati orang lain. Ama beberapa kali dapat berkat, tapi Tuhan ngomong, kasih ke orang lain. Dan langsung dia bilang, udah gua gak ambil satupun, gua kasih orang lain. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Ternyata kita harus belajar bukan cuma untuk mengejar kekurangan sampai cukup, tapi waktu kita dikasih kelebihan, kita harus ngomong cukup. Supaya kita tidak jadi orang yang serakah, saudara. Banyak orang Kristen kalau gak hati-hati, kita kejebak dengan terus mengejar kelimpahan. Akhirnya kita jadi serakah, saudara. Ini value yang ketiga yang kita belajar dari Paulus. Apa itu kebahagiaan sejati? Tidak menaruh kebahagiaannya sukacita di atas materi. Tidak menilai segala sesuatu itu hanya karena pemberian dan sebagainya. Tetapi saudara, dia menilai bahwa perhatian lebih penting dari pemberian. Lalu dia belajar terus untuk punya rasa cukup supaya tidak jadi serakah. Yang keempat, saudara, poinnya yaitu ayat yang ke-13. Yaitu apa, saudara? Menanggung semua di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 13 bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini jangan dipleseti, saudara. Kadang-kadang orang akan ngomong, oh udahlah, aku ambil ruko lagi, ambil rumah lagi. Kenapa? Ada ayatnya Filipi 4:13, Allah segala perkara dapat kutanggung. Tuhan kasih kita kekuatan, tapi nggak kasih kita cicilan, saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan Anda membebankan Tuhan, ayat ini ngomong, segala perkara dapat kutanggung. Jadi ya aku utang aja ke bank banyak-banyak, semuanya pasti bisa ditanggung. Karena ada jaminan dari Tuhan. Jangan sesat. Makanya saya bilang, kamu harus belajar untuk ngomong cukup. Apa yang menjadi berkatmu itu ambil. Apa yang bukan berkatmu jangan tergoda. Apa yang menjadi bagianmu ambil. Apa yang belum menjadi bagianmu jangan diambil. Itu akan menjerat kamu. Kamu harus berani ngomong cukup. Segala perkara dapat kutanggung. Artinya kalau memang Tuhan bilang ini memang waktunya kamu, ini memang berkatnya kamu, kamu pasti akan bisa nanggung itu. Tapi kalau Tuhan ngomong, aku gak nyuruh kamu ambil sendiri. Oh sewa ruko 5, 10 buka cabang kemana-mana, segala perkara dapat kutanggung. Kredit mobil, kredit ini semua, segala perkara dapat kutanggung. Habis itu stres. Ingat, Tuhan memberi kekuatan. Kamu bisa nanggung semua
dalam waktu, kalau memang itu memang bagiannya kamu. Di luar itu, tanggung dewek bukan Tuhan, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kamu harus ngerti, ada waktunya kita bilang cukup. Cukup. Amin, saudara. Dan percayalah kalau memang itu jatahnya kamu, Tuhan kasih, kau pasti bisa menanggungnya. 2019, Tuhan bilang ambil nak tempat ini, take over. Kami bisa menanggungnya dan selesai. Tapi kalau waktu itu ego kami, kemauan kami, ambisi kami, maka kami gak akan bisa menanggungnya. Pasti kami stres, saudara. Tapi saya percaya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kamu percaya itu, saya jamin kamu akan bahagia. Saya nguati mama saya karena dia gak tidur kepikiran. Saya mau ini, Mak, percaya. Yang suruh Tuhan, pasti kita akan bisa melaluinya. Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Saya bersyukur hari ini 2024, kami melaluinya dengan kemenangan bersama Tuhan. Ada amin, saudara. Yang saya takutkan, waduh, uang tabungan saya, uang anak saya sekolah, kuliah, semuanya udah selesai. Kenapa? Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, apa yang mesti kita lakukan? What should I do? Apa yang mesti saya lakukan, Pastor? Yang pertama, kamu harus memiliki perspektif dan pengertian yang benar. Kalau nggak punya perspektif yang benar, pengertian yang benar, kamu akan jadi orang Kristen yang ngawur, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya, Tuhan kasih kamu anak, no? Percayalah, apapun kondisi anakmu, kamu bisa menanggungnya. Jangan khawatir. Serahkan semua kekhawatiranmu dalam Tuhan. Tuhan yang kasih kamu bisnis kan? Percaya Tuhan akan kasih kekuatan untuk menanggungnya. Selama kamu berserah sama Tuhan dan menaruh semuanya di Tuhan bukan materi, percayalah kamu akan kuat. Itu sebabnya kamu harus punya perspektif dan pengertian yang benar. Have a right perspective and understanding. Kalau kamu gak punya pengertian yang benar, akhirnya kamu menaruh materimu adalah sukacitamu. Ketika materimu terganggu, kamu stres. Karena kamu masih menaruh kebahagiaan sejatimu pada materi. Saya kasih tahu buat kamu harus belajar seperti Ayub. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Yang saya tahu cuma satu, burung pipit dia pelihara. Semuanya, percayalah, tidak akan mati kelaparan. Selama kamu cari Tuhan, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu pasti bisa makan, pasti bisa hidup, pasti bisa cukup makan. Asal kamu takut Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Makanya kita harus punya perspektif yang benar dan understanding yang benar. Jangan punya pandangan yang salah. Oh, Allahku akan mencukupi segala kelemahanku, kekuranganku. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Di dalam kekayaan, jadi aku butuh mobil, butuh rumah baru, butuh ini. Allahku akan mencukupi. Itu pengertian yang salah. Perspektif yang salah. Perspektifmu harus benar. Sukacitaku bukan karena duit materi, tapi Tuhan ada dalam hidup keluargaku. Sukacitaku bukan karena Tuhan banyak ngasih pemberian, tapi perhatian itu lebih penting dari pemberian. Perspektifnya harus benar dulu. Baru kamu bisa ngalami kebahagiaan sejati. Ada orang, Tuhan aku ini sudah sacap, pacar aja belum gimana. Percayalah, truk aja ada gandengan, masa kita enggak? Percayalah, Tuhan ciptain manusia itu Adam dan Hawa. Dan percayalah, tiba waktunya kamu akan ketemu orang yang pas, yang benar-benar dari Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kalau belum gimana? Jangan taruh kebahagiaan kepada pasangan. Taruh kebahagiaanmu kepada Tuhan. Selama ada Tuhan bersama aku tetap bahagia. Ada amin, saudara. Perspektif harus benar dan punya pengertian yang benar, saudara. Paulus Filipi 4 ayat 13. Ini ada bagian yang luar biasa yang saya pelajari. Paulus mengalami kelaparan, dia mengalami kekurangan dan kesulitan. Tapi Paulus tetap bisa bersyukur dan bertahan. Paulus mengalami kekenyangan dan berkat yang berkelimpah. Paulus tidak merasa rakus,
dan tidak merasa dan bisa merasa cukup atas semuanya. Ketika hidup terasa berat, hidup tidak berjalan sesuai harapan, kita harus percaya, I can do all things bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Makanya dibilang, saudara, Tuhan buat aku kalau aku kelaparan, aku gak sungut-sungut dan marah sama Tuhan. Tapi buat aku juga, kalau aku kekenyangan, aku diberkati, aku gak lupakan Tuhan. Paulus, waktu dia mengalami kekurangan, dia tetap bisa bersuka cita, bersyukur. Waktu dia kelimpahan, dia tidak rakus dan tidak serakah. Karena dia bilang, cukup aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Dan inilah kebahagiaan sejati, saudara. Ada amin, saudara. Sebagai penutup, saudara, yang berikutnya, apa yang mesti kita lakukan, saudara? Yang kedua, mau belajar dan mau diajar. Saya undang pemain musik maju ke depan. Katakan mau belajar. Yang kedua, mau diajar. Katakan mau diajar. Kalau mau belajar, itu syaratnya butuh niat dan butuh tekun. Tapi kalau mau diajar, itu butuh kerendahan hati. Dan buat saya, apa yang mesti kita lakukan? Kamu harus mau belajar dan juga mau diajar. Belajar kebenaran firman supaya kamu ngerti, punya perspektif yang benar, punya pengertian yang benar. Lalu mau diajar, butuh kerendahan hati, saudara. Hari ini kita belajar dari seorang Paulus, bagaimana dia menemukan kebahagiaan sejati. Sehingga gak ada orang kayak dia berani ngomong gini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gak ada orang seperti Paulus bilang gini, apa yang dulu aku anggap untung, di luar Kristus itu rugi. Apa yang aku anggap rugi dulu, tapi sekarang karena Kristus untung. Dan dia ngomong semua yang dia punya itu sampah. Dan Kristuslah yang paling berharga. Kenapa? Karena dia menemukan hidup yang berarti. Dia menemukan kebahagiaan sejati. Jadi saudara, gak heran waktu dia di penjara bersama dengan Silas. Tengah malam dia shout of praise. Kenapa? Karena dia punya pengertian yang kayak gini. Percaya kalau kamu punya pengertian, understanding, perspektif yang kayak gini, mau kamu lagi susah, mau di penjara, mau ngalami masalah, mau bokek, mau untung, mau cuan, mau banyak duit, tetap akan ada shout of praise. Karena kamu punya nilai yang benar. Saya berdoa, akhir daripada seri khotbah shout of praise, Anda menemukan kehidupan Anda harus ditaruh di dalam Kristus, bukan materi atau yang lain. Yang setuju katakan amin. Sehingga Anda kemanapun apapun kondisinya, Anda tetap bisa shout of praise dan berkata, Tuhan kau baik sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama sebelum saya tutup khotbah pagi hari ini, yuk mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak menghakimi Anda, karena semua urusan kita masing-masing dengan Tuhan.
Tapi pertanyaan saya, di mana Anda menaruh sukacita Anda? Apakah Anda punya value yang sama seperti Paulus? Dalam hidupnya dia nggak menaruh sukacitanya di atas materi, tapi dia meletakkannya pada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia nggak pernah komplain, tapi dia tetap shout of praise. Dia tetap bersyukur sama Tuhan. Dan dia tidak menilai semuanya itu kebahagiaan ketika ada orang yang memberi sesuatu dalam hidupnya, apalagi Tuhan. Tapi dia berkata perhatian itu lebih penting daripada pemberian. Paulus tidak pernah berpikir bahwa uang materi adalah segala-galanya dalam hidupnya. Tapi dia berkata bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya. Saya tidak menghakimi Anda, memang hidup ini perlu uang. Saya tahu segala-galanya butuh uang. Tapi jangan pernah menaruh sukacita kebahagiaanmu di atas uang atau materi. Tapi sukacita kita adalah Tuhan. Maukah hari ini dengan rendah hati saya mengajak setiap Anda untuk sama-sama punya perspektif yang benar, sama-sama punya pengertian yang benar, bahwa Tuhan, Engkaulah sumber sukacitaku, Engkaulah sumber kekuatanku. Ketika aku ada masalah, ketika aku ada proses, ketika aku ada pergumulan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan, bukan orang lain. Cuman Engkau yang aku andalkan. Mau gak hari ini kita buat keputusan dalam hidup kita, Tuhan, biarlah Engkau be the center of my life. Engkau adalah center dari seluruh kehidupanku. Engkau adalah sumber dari semuanya, pengharapanku, sukacitaku, dan juga kekuatanku. Maukah kita mengambil sebuah keputusan menjadikan Tuhan the center of our life? Kalau Anda mau, yuk kita bangkit bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa sama-sama.